Kembali lagi dengan acara-acara yang sangat menarik bagi kita semua. Kita akan membahas kisah-kisah yang mungkin bisa itu terjadi dan tidaknya. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran kita semua. Alkisah dimulai. Pada waktu itu, akhir tahun, di saat itu, ada sepasang kekasih yang saling memadu kasih. Mereka saling mencintai, merasa memiliki dan merasa paling ingin selalu bersama. Tetapi kenapa keluarga mereka kurang setuju? Barangkali ada kecocokan dan tidak kecocokan itu tergantung dari harta yang umum setiap yang kita rasakan itu. Kadang-kadang harta itu menjadi patokan. Kisah dimulai. Si pria itu bernama Bram dan wanita itu bernama Nopi. Pada saat malam kejadian, mereka saling bertemu di suatu tempat yang mungkin hanya mereka saja yang tahu. Bram menjemput Nopi dengan menunggu di suatu tempat yang sudah direncanakan. Kemudian mereka menuju ke suatu tempat yang mungkin orang lain tidak akan tahu. Tapi disinilah malapetaka itu akan terjadi. Karena apa? Mereka pun berjalan dengan mengendarai motor mereka. Bram membawa motor, Nopi memboncengnya. Seakan sepasang kekasih yang sangat mesra. Setiap perjalanan, Nopi memeluk badan Bram sambil berkata, "Bram, saya tidak akan mau melepaskanmu, Bram. Karena aku sangat mencintaimu, Bram. Tidak akan ada laki-laki lain, Bram, selain engkau." Sambil mendekat, Nopi menangis sambil memeluk Bram. Bram pun berkata menjawab, "Nopi, aku tidak akan memilih wanita manapun selain engkau. Aku sangat mencintaimu, Nopi. Tidak ada wanita lain selain engkau." Aku bersumpah kepada Tuhan bahwa aku tidak akan mencari wanita. Kalau perlu kita akan bersama-sama walaupun harus mati. Sambil mendengar itu,
Nopi menangis. Akhirnya di dalam perjalanan tak terasa sudah sampai suatu tempat yang dituju mereka. Motor pun berhenti di suatu tempat yang sudah mereka tuju. Perlahan-lahan motor diberhentikan dan dipinggirkan di pinggiran pohon sandarkan. Lalu mereka bersama-sama menuju bukit. Inilah yang tak mereka sadari akan ada muncul. Mereka saling berpegangan tangan. Mereka saling berpegangan tangan menuju bukit itu. Menyusuri jalan setapak dengan keadaan bukit yang sangat terjal sebenarnya. Mereka menyusurinya sampai menuju suatu tempat. Di situ ada bangunan tua yang mungkin saja sehari-hari itu bangunan dipakai untuk para petani ataupun apa untuk meneduh. Tampaknya sangat tua sekali itu bangunan. Lalu mereka menuju bangunan itu. Setelah sampai di tempat itu, mereka pun duduk di suatu batang kayu yang memang banyak beberapa batang pohon mungkin kasih ditebang situ. Ada beberapa batang yang bisa diduduki untuk mereka berbicara dan mengobrol-ngobrol. Mereka asik saling memadu kasih, saling mengungkapkan hati, tanpa mereka sadari bahwa ancaman yang mereka tak ketahui akan datang. Malam semakin larut. Hujan gerimis perlahan-lahan di bukit itu. Terasa hawa semakin dingin. Sekitar jam 12 malam. Mereka saking asiknya akhirnya rebahan atau tidur-tiduran di batang pohon itu yang memang sangat lebar ya. Nah, tanpa disadari bahwa ada sesuatu yang mengintai dari tadi, tanpa mereka sadari. Apakah itu? Nopi dan Bram saling berpelukan sambil rebahan tidur. Tiba-tiba hal yang ditakutkan itu terjadi. Itulah sesuatu yang tak bisa dipungkiri. Bahwasanya ada segerombolan pemuda yang dari tadi melihat mereka sedang bermesraan. Bahwasanya mereka tidak menyadari bahwa akan terancam. Gerombolan itu ada sekitar 10 orang. Ternyata mereka adalah para buronan-buronan yang bersembunyi di tempat itu. Akhirnya gerombolan itu menyampirinya. Inilah yang ditakutkan.
Bram dan Nopi tidak menyadari mereka sudah tiba di depan Bram dan Nopi. Salah satu bahkan dua orang menyekap Bram dengan segera mengikatnya, bahkan menyekap mulutnya dengan kain ataupun yang bisa mengikat mulut dia dan mengikat tangannya. Nopi pun demikian. Bram pun berteriak, "Ada apa ini? Ini siapa?" Nopi pun menjerit, "Aduh, Bram, itu siapa mereka? Mengapa kau?" Karena mereka jumlahnya banyak, tiada bisa melawan. Bram pasrah. Ada dua orang yang melirik Nopi. Rupanya mereka itu benar-benar bajingan. Tak menyadari, Nopi pun bingung. Dua orang itu tampaknya mulai liar dan mulai berpikiran yang sangat sadis. Mereka berkata, "Aduh, lumayan ini ada gadis." Yang satu pun menjawab, "Oh iya, gimana kalau kita perkosa saja?" Ayo. Akhirnya mereka dua orang yang menyekap Bram, 8 orang itu memegangi Nopi. Mereka pun memperkosanya dan menggilirnya bergantian. Bram dengan menangis melihat keadaan Nopi diperkosa beramai-ramai, tidak bisa berkata apa-apa selain hanya bisa menangis dan meronta-ronta. "Tidak, jangan kalian lakukan," ucap Bram. "Jangan kalian lakukan." Yang lainnya pun berkata, "Masa bodoh, diam kamu. Apa mau saya matikan kau?" Tak terasa, inilah awal petaka yang mereka khawatirkan terjadi. Nopi begitu lemasnya setelah digilir 10 orang sekaligus. Bram hanya bisa melihat Nopi pasrah, terpaksa melayani nafsu bejat mereka. Ternyata petaka itu terjadi di tempat ini. Dengan sedih Nopi menangis. Mereka benar-benar kejam. Setelah melampiaskan nafsu mereka, mereka masih kurang untuk melaksanakan kebejatan. Dilihatnya Bram ronta-ronta. Tak hanya itu saja, mereka niat membunuh mereka semuanya. Nopi dan Bram terancam jiwanya. "Bagaimana ini?" tanya mereka. Ada salah satu mereka berkata, "Bagaimana ini? Mau apa saya? Kita habiskan saja ya." "Oke, setuju, kita habiskan mereka." "Gimana caranya? Nanti mayatnya gimana?" "Kita cincang." Dua orang membawa kampak dan golok. Ada yang membawa pedang panjang. Dengan tega, kepala Bram mereka penggal. Mereka potong seperti memotong ayam. Di depan Nopi yang masih hidup, Nopi hanya bisa menjerit, "Jangan kalian bunuh." Sambil menangis Nopi melihat Bram dibunuh. Mereka kejam sekali. Mereka memutilasinya, memotong-motongnya. Sungguh kejam mereka. Nopi hanya bisa terdiam melihat tersebut. Kemudian potongan-potongan tubuh Bram dimasukkan ke dalam plastik untuk dibuangnya ke jurang. Nopi hanya terduduk lemas terdiam. Sambil menangis, dia tidak bisa berkata apapun.
badannya lemas, pandangannya kosong melihat ke atas. Setelah melakukan itu, para gerombolan itu pun tertidur. Di saat itulah Nopi keluar dari gerombolan mereka. Rupanya mereka lupa mengikat Nopi, sehingga Nopi bisa bebas. Lalu Nopi sambil menangis dia berjalan. Dan entah apa pikirannya, dia melihat ada jurang. Entah apa pikirannya, dia ingin mengakhiri nyawanya, karena mereka sudah berjanji akan hidup sehidup semati. Itulah, Nopi pun bunuh diri ke jurang tersebut. Tanpa berpikir panjang dia meloncat. Saya sudah tidak beracun, saya sudah hancur, saya akan mengakhiri hidup saya. Sambil nekat dia, tanpa pikir panjang lagi, Nopi akhirnya loncat ke jurang itu. Setelah jatuh dari ke atas tinggian, kepalanya hancur karena menimpa batu yang di bawah. Darah mengalir deras di batu itu. Tanpa disadari, dari tadi rupanya ada makhluk yang memandangi kejadian itu. Dan makhluk itu menyampiri jasad Nopi, dan dia melihat Nopi hancur kepalanya. Entah mengapa makhluk itu masuk ke dalam tubuh Nopi, dan itulah kejadian yang akan panjang dihadapi pada episode berikutnya. Demikian kisah Nopi dan Bram berakhir tragis. Mungkin pada episode berikut akan dibahas kembali. Sampai jumpa lagi.